Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Profesor Yusril Iza Mahendra. Pak Karni, begini, saya menganggap bahwa hukum formil dan hukum material itu sama pentingnya. Satu dengan yang lain itu tidak mungkin dipisah-pisahkan. Dan dalam kasus Setia Novanto ini, bagi saya clear mana yang aspek formilnya dan mana yang aspek materialnya. Bagi saya kasus Novanto ini hanya kasus saja yang bisa kita diskusikan malam ini untuk memperoleh satu pemahaman dan pencerahan. Tapi sebenarnya kasus ini bisa kita angkat secara umum, bisa terjadi pada siapa saja. Bukan hanya Novanto versus KPK berpacu dengan waktu seperti tema malam ini. Karena kasus-kasus seperti ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dihadapi oleh siapa saja. Saya ingin memberikan contoh. Bulan puasa yang lalu, saya pernah menangani kasus pra-peradilan. Tidak dengan KPK, tidak dengan jaksa, tapi dengan polisi. Tidak ada juga kaitannya dengan masalah korupsi. Ini masalah salah penyitaan saja. Ada perkara pidana di Gili Trawangan di Pulau Lombok. Misalnya tanah sebelah ini, kapling nomor 1, ini yang dijadikan penipuan. Tapi yang ikut disita kapling nomor 2 sebelahnya. Yang punya ini teriak-teriak, lah apa urusannya sama orang sebelah? Lalu dia menggugat pra-peradilan, dan pada waktu itu sudah pertengahan bulan puasa. Dan ini biasa, stylenya sama, jaksa, KPK, polisi itu sama. Kalau panggilan sidang pertama itu nggak pernah hadir. Itu sudah umum di mana-mana. Lalu begitu hadir sudah seminggu, belum bisa hadir, lalu ditunda sidangnya. Hakimnya bilang, ini sudah mau lebaran, kita tunda aja 2 minggu sesudah lebaran. Begitu ditunda 2 minggu sudah lebaran, polisi ngebut. Begitu sidang dibuka, perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Akhirnya gugatan pra-peradilan itu ditolak. Ya, kita semua tercengang dengan peristiwa ini. Tapi ketika pidana pokoknya disidangkan, putusan pengadilan mengatakan barang bukti tanah nomor 2 itu dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi memang nggak ada hubungannya dengan. Jadi betul-betul ini salah sita. Ini yang Pak Magdir mohonkan itu, bahwa MK kemudian memperluas hal-hal yang bisa dipra-peradilankan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ini kasusnya kasus penyitaan. Jadi nggak ada KPK-nya, nggak ada korupsinya. Tapi yang punya ini udah teriak-teriak karena tanahnya disita, nggak ada urusannya dengan kejahatan yang sedang didakwakan ke pengadilan itu. Nah, tadi Pak Margarito sudah kasih contoh bahwa hukum formil penting dalam kasus yang terjadi pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sudah lebih 1400 tahun yang lalu dalam sejarah Islam. Ali dikalahkan di pengadilan karena sanksinya Hasan dan Hussein, anak Ali, yang menurut hukum Islam karena punya pertalian darah tidak bisa didengar keterangannya sebagai saksi. Kita juga tahu tidak hanya di hukum Islam, kita lihat misalnya ada Miranda Rights di Amerika Serikat. Itu pada tahun 1964 kalau tidak salah, ada amandemen kelima dari Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan hak-hak orang ketika dia ditangkap oleh polisi atau oleh penegak hukum, maka polisi itu harus membacakan hak-hak dia. Ada 4 haknya itu. Bahwa kamu harus diam, apapun yang kamu ucapkan itu bisa berbalik menyerang kamu di pengadilan.
kamu berhak didampingi oleh penasihat hukum. Kalau kamu tidak mampu menyediakan penasihat hukum, negara akan sediakan penasihat hukum untuk kamu. Orangnya diborgol, dibawa pergi. Itu amandemen kelima. Tapi terjadi pada kasus Miranda itu, Miranda melawan negara bagian, saya lupa negara bagian mana, Arizona kalau nggak salah. Dan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, dakwaan itu digugurkan karena ketika ditangkap si Miranda itu tidak dibacakan hak-haknya. Walaupun mungkin apa yang didakwakan kepada Miranda itu terbukti. Seperti dalam kasus Sayyidina Ali tadi, orang Yahudi itu ketawa-ketawa dibilang sama Ali, memang ini baju besi kamu Ali, katanya. Dia ngakui bahwa itu memang punya Ali, tapi Ali tidak bisa membuktikan di pengadilan bahwa baju besi itu miliknya, dan saksi yang melihat orang Yahudi yang mencuri baju besinya itu adalah anaknya sendiri yang tidak qualified menurut hukum acara pidana Islam untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Nah, mengapa penting? Pentingnya itu karena hukum acara ini terkait dengan negara, aparat penegak hukum. Jadi aparat itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, dan dengan cara itu bisa terjadi pengurangan hak-hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Dan karena itu kehati-hatian menjadi sangat mutlak, jangan sampai tindakan itu berubah menjadi sebuah kesenang-wenangan. Nah, dengan adanya pasal-pasal tentang pra-peradilan di dalam KUHAP, dan kemudian juga ada perluasan berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka orang yang merasa yang dinyatakan sebagai tersangka, atau seperti kasus tadi yang salah sita, oke lah, tersangka dinyatakan tersangka, tapi penetapan sebagai tersangka itu tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, maka dengan sendirinya penetapan sebagai tersangka itu bisa dibatalkan oleh pengadilan. Nah, bahwa polemik yang sebelumnya mengatakan bahwa apakah yang dimaksud oleh pasal 82 ayat 1 huruf D, kan kemudian sudah menjadi jelas dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa satu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai bertentangan dengan UUD 45, ya, jika tidak dimaknai permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Jadi kata-kata dimulai yang menjadi multitafsir itu, tafsirnya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu gugatan pra-peradilan itu, permintaan pra-peradilan menjadi gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Karni, gimana kalau Novantonya sakit? Kalau besok sidang sudah dijadwalkan, kan sidang tetap dibuka oleh majelis. Dibuka, dipersilakan jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke persidangan. Jaksa mengatakan terdakwa tidak dapat dihadirkan karena dalam keadaan sakit. Ditutup, sidang pertama menurut pendapat saya sudah dimulai. Dan kalau sidang pertama sudah dimulai, maka permohonan pra-peradilan otomatis menjadi gugur. Jadi ini persoalannya, itulah prosedur yang berlaku supaya ada kepastian hukum. Cuman persoalannya adalah kita jangan kemudian saling pacu-memacu dengan waktu. Karena penegakan hukum ini memerlukan kejujuran, keikhlasan, dan sikap gentleman dari semua pihak. Tugas penyidik, tugas jaksa itu bukan untuk menghukum orang, tapi dia harus menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan. Kalau memang terbukti orang ini dituntut melalui kesyukuran supaya dijatuhi hukuman. Tapi kalau tidak terbukti, ya sudah. Advokat pun bukan bertugas untuk mati-matian membela orang supaya bebas, walaupun dia tahu orang ini berbuat kesalahan. Saya kira kita ini semua advokat, kecuali Pak Magarito, ya, Pak beliau ini, Pak Magdir, saya juga tahu kalau kita di persidangan
bahwa orang ini memang terbukti melakukan kesalahan, toh kita juga nggak akan ngotot supaya orang ini dibebaskan. Paling kita minta kepada majelis supaya orang ini dijatuhi putusan yang seringan-ringannya, putusan yang seadil-adilnya. Jadi penegakan hukum kemudian menjadi fair. Nah, bukan terus kita mau menang-menangan, bukan karena gengsi, bukan karena kewibawaan. Kadang-kadang lebih celaka lagi, demi merah putih. Terus orang dihukum seenak-enaknya aja. Apalagi ketika perkara ngelawan orang asing, demi merah putih, lalu hukum ditabrak seenak-enaknya di pengadilan dengan alasan untuk membela merah putih. Siapa yang mengajari seperti itu? Ya, negara juga bisa salah, ya. Negara juga bisa melakukan kekeliruan, dan karena itu tugas kita kemudian menegakkan hukum ini seadil-adilnya dengan penuh kejujuran, dan kita adil melihat segala sesuatu itu. Jadi bagi saya, dulu kan sudah diminta dalam perkara 102 di Mahkamah Konstitusi, diminta supaya kalau perkara itu mau dilimpahkan atau sudah dilimpahkan, sedang pra-peradilan sedang berlangsung, supaya ditunda penyidangan perkara pokoknya. Tapi itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, MK pertimbangannya pertama adalah supaya perkara itu cepat, ya, peradilan yang cepat, itu biaya murah apa begitu. Yang ketiga, hak dari terdakwa supaya dia cepat-cepat diadili, tidak terkatung-katung. Menurut saya ini putusannya tidak bijak, ya. Padahal kan sudah jelas KUHP mengatakan pra-peradilan itu cuma 7 hari, ya. Tidak ada mungkin terkatung-katung, hanya 7 hari itu kan sudah harus diputuskan. Jadi kalau menurut pendapat saya, yang paling adil, yang paling bijak sebenarnya adalah bahwa kalau memang ada peradilan, pra-peradilan, berikan kesempatan pra-peradilan itu, ya. Toh tidak menutup kemungkinan sama sekali orang yang sudah dikabulkan permohonan pra-peradilannya untuk ditersangkakan kembali. Yang tadi dipersoalkan itu sudah ada putusan, ada ini peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang mengatakan pasal 2 ayat 3, putusan peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Jadi bukan perkara bukti yang sudah ada itu diulang lagi, itu tidak, tapi harus dicari bukti baru. Nah, jadi tergantung pada penyidik. Kalau penyidik mencari bukti baru, 2 alat bukti baru di luar daripada apa yang sudah dijadikan sebagai alat bukti, dia bisa tetapkan lagi orang itu sebagai tersangka. Bahwa dia mau pra-peradilan lagi, silahkan. Hanya persoalannya kemudian harus ditetapkan sampai kapan orang boleh melakukan pra-peradilan itu. Nah, supaya memang masa 100 kali pra-peradilan terus kan jadi kacau juga kalau begitu. Jadi memang harus ada satu limitasi, seperti misalnya orang melakukan dulu PK misalnya kan dibatasi, tapi walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya dibuka PK pidana mau berkali-kali, ya walaupun Mahkamah Agung tidak sependapat dengan hal itu. Jadi menurut pendapat saya, kebijakan dalam menegakkan hukum itu sangat penting, dan kita bersikap sportif dan fair, bukan karena kita menang-menangan, bukan karena kalau KPK mengadili orang, menuntut orang tuh harus terbukti, orang tuh harus dihukum, itu salah juga, ya. Yang kita buktikan di pengadilan itu adalah kebenaran material dari perkara, ada bukti atau tidak, ya. Kalau misalnya tidak cukup bukti, sudah dibebaskan. Masa 300 orang didakwa ke pengadilan semua dihukum, tidak ada satupun yang tidak terbukti? Itu menurut saya patut kita pertanyakan juga kalau hal seperti itu terjadi. Jadi ini mau ngadili orang atau mau menghukum orang, itu persoalannya, gitu Pak Karni. Kalau begitu Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, ya, bahwa tetap gugur walaupun prosesnya aja udah dibuka sidang. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Apakah undang-undangnya yang perlu diubah atau? Jadi kalau sekarang dengan aturan-aturan yang ada sekarang dalam case Setia Novanto ini, enggak, maksud saya untuk secara umum. Apakah undang-undang KUHP-nya yang hukum acara baru yang perlu kita
ganti itu pas. Sebenarnya KUHP kan memang berkali-kali mau direvisi oleh DPR juga, tapi nggak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi bisa saja hal-hal seperti itu direvisi dan ditambahkan. Misalnya bahwa seperti tadi bahwa ada putusan sudah dilimpahkan, sudah dimulai sidang pertama. Nah, lantas kemudian otomatis gugur. Nah, apakah harus diberi kesempatan orang itu untuk selesaikan dulu, baru dibuka? Kan kita kan nggak, bukan juga buru-buru mau periksa pokok materi perkaranya, tapi kalau hak dia mengajukan pra peradilan, kalau misalnya ternyata bahwa penyidik itu salah dalam melakukan penyidikan, mestinya kan tetap tidak dilanjutkan kepada pokok perkara. Itu aja. Baik, terima kasih. Boleh saya Iya, memang tentu putusan MK itu bukan putusan yang sempurna sama sekali, tetapi selama dia diputuskan dan tidak ada perubahan hukum apa-apa, dia harus kita patuhi. Tetapi memang pertanyaannya adalah bagaimana kita mau mengubah apa yang sudah diputuskan MK. Nah, saya kasih jalan berdasarkan presiden yang ada. Jadi pernah DPD itu mengajukan judicial review agar ada azas domisili. Jadi waktu itu undang-undang mengatakan bahwa domisili DPD itu cukup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota DPD tidak maunya di provinsi. Lalu kemudian dikabulkan oleh MK bahwa harus di provinsi masing-masing. Tapi ada KTP nasional berikutnya pada pemilu 2014. Jadi tidak mungkin orangkan KTP masing-masing daerah. Akhirnya dimunculkan lagi norma bertempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya adalah kalau ada legislasi yang kemudian memunculkan norma yang sudah dimatikan atau memunculkan norma yang lain daripada putusan MK, itu bisa saja terjadi dan ternyata tidak ada lagi yang melakukan judicial review. Karena begini, saya termasuk percaya yang namanya hukum itu memang hidup di masyarakat. Itu yang namanya the living constitution. Itu tambahan saja, Bang. Baik. Sekarang kita undang Profesor Adi Hamzah. Prof. Ya. Ya. Apa? Berhenti. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Suaranya belum kedengaran. Selamat malam. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Selamat malam. Apanya nih? Ada. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof. Selamat malam. Tidak kenakan sama dia? Hah? Delay. Aduh, kacau nih. Tidak kedengaran sama dia. Sudah kelihatan muka saya sudah. Dia kedengaran. Sudah dia bilang selamat malam, saya dengar. Dia bilang selamat malam, saya dengar. Iya, selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, dengar dari tadi suara kami? Sudah dengar. Suara kami? Sudah dengar. Saya persilakan komentarnya, Prof. Ya, pertama-tama saya akan kemukakan bahwa saya akan bicara hukum murni, reine recht, murni hukum saja.
Jadi sejak semula dari dulu saya berpendapat, bukan pendapat, undang-undang mengatakan demikian, bahwa penetapan tersangka itu bukan bidang wewenang pra-peradilan. Pra-peradilan itu wewenangnya diatur sangat limitatif, pasal 77 sampai 83. Tadi saudara Luhut Pangaribuan sudah menyebut pasal 77 itu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan. Tidak ada mengenai penetapan tersangka, karena memang di dunia ini, kecuali Indonesia, tidak ada negara di dunia membuat penetapan orang tersangka, karena itu bertentangan dengan presumption of innocence. Ya, oleh karena itu tidak didesain KUHP itu masuk dalam wewenang pra-peradilan. Dan juga menjadi kenyataan selama 34 tahun dari tahun 81 sampai tahun 2015 dengan putusan BG dengan hakim SP. Pertama kali ada putusan menerima yang demikian itu. Ya. Belum pernah ada sebelumnya. Dan lebih rancu lagi karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa boleh. Kemudian Mahkamah Konstitusi lagi menganulir putusannya itu dengan secara de facto bahwa boleh lagi dinyatakan tersangka orang yang sudah dinyatakan menang di pra-peradilan pertama. Dan ini sudah ada orang sementara ada di dalam penjara sekarang. Namanya Ilham Sirajuddin, mantan wali kota Makassar. Dinyatakan tersangka lagi dan sudah di dalam penjara sekarang. Jadi andai kata itu tidak boleh lagi diajukan jadi tersangka, maka Ilham Sirajuddin itu akan majukan PK. Ya. Kemudian KUHP itu menganut asas legalitas secara ketat, lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum pidana material. Dalam hukum pidana material dia katakan tidak ada seorang bisa dipidana, tidak suatu perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Perundangan pidana sebelumnya itu terjemahan dari Wettelke Strafbepalling. Terdiri dari undang-undang, PP, dan perda. Jadi orang bisa dihukum dengan perda. Tetapi orang tidak bisa diadili, dituntut, ditahan berdasarkan perda. Harus undang-undang. Jadi lebih ketat. Dan ini ditegaskan dalam KUHP pasal 3. Peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Cuma dia tambah ini mestinya hilang. Undang-undang saja. Jadi harus undang-undang dalam akte formil orang acara pidana itu. Sangat ketat. Jadi itu menyimpang sekali. Sehingga ada Hakim Agung. Saya tidak tahu nanti pendapat Bapak Gayus Lumbun. Bagaimana pendapatnya? Ada Hakim Agung mengatakan kepada saya, andai kata masih hari tumpak Ketua Mahkamah Agung, pasti SP akan ditindak. Karena mengadili yang bukan wewenangnya. Jadi itu mengenai itu. Kemudian judul malam ini, Bung Karni, mungkin kurang tepat ya. Bukan berpacu dengan waktu. Berpacu dalam siasat. Dan kelihatannya, untuk sementara saya lihat, dalam siasat menyiasat ini, KPK akan menang. Itu gara-gara siasat yang dipakai itu, barangkali dari penasihat hukum atau dari mana itu, semuanya tidak masuk akal. Misalnya diserang secara pribadi ketua KPK itu, yaitu melakukan tindak pidana, yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu menyurat kepada imigrasi untuk mencekal. Barangkali pengacara ini, penasihat hukum ini belum tahu bahwa sebelumnya sudah pernah ada kasus seperti itu. Ini ada buku saya
delik tertentu dalam KUHP. Di sini disebut pasal 421 KUHP. Pasal 421 KUHP itulah menjadi katanya perjalanan wewenang. Pasal 421 ini sudah pernah diajukan terhadap Bibit Chandra, terhadap Anggoro, dan ditolak oleh kejaksaan. Itu bukan tindak pidana. Pasal 421 itu subjeknya, pelakunya harus pegawai negeri, bukan pejabat. Ketua KPK itu bukan pegawai negeri, bukan Amtenar, tapi Amtsraher, pejabat. Sedangkan saya tidak tahu juga mengapa di jabatan itu pasal 411 sampai pasal 435 Belanda membedakan ada subjek pegawai negeri saja, ada pegawai negeri atau bukan pegawai negeri tapi menjabat, artinya pejabat subjeknya. Tapi khusus pasal 421 itu subjeknya harus pegawai negeri, bukan pejabat. Jadi Bibit Chandra dulu dan Bibit dan Chandra itu pejabat, bukan pegawai negeri. Bibit sudah pensiun, jadi bukan subjek. Kemudian memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang dipaksa itu rakyat maksudnya. Ini disalin dari pasal 365 Belanda. Sama besil bunyinya. Cuma Belanda cuma 2 tahun, kita 2 tahun 6 bulan. Hukumannya ya. Jadi ini terlalu jauh melaporkan KPK menyalahgunakan wewenang. Jadi ini suatu siasat yang sangat keliru. Justru kontraproduktif, sangat merugikan SN itu. Merugikan kenapa? Rakyat bangkit, bikin macam-macam lah. Sampai mengirim bunga yang sangat menyinggung perasaan. Semoga cepat sembuh bersama tiang listrik sekalian. Itu. Jadi, andai kata pun tidak gugur, saya kira tidak akan berani Hakim pra-peradilan itu memenangkan kali ini. Karena sudah demikian jauh masalah seperti ini. Kemudian, pasal sudah disebut tadi, pasal 82 ayat 1 butir D, apabila suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan pra-peradilan belum selesai, artinya sudah dimulai, tapi belum ada putusan tuh, belum selesai, maka permintaan itu gugur. Ilmu penafsiran hukum pidana mengatakan, apa-apa sudah jelas tidak bisa ditafsirkan lain. Itu tidak bisa, harus sudah ada baca surat dakwaan dulu, harus pemeriksaan saksi. Saya sudah pendapat dengan saudara Rafli Harun tadi dan Profesor Yusril, bahwa kalau sudah protokol berteriak, sidang majelis hakim akan memasuki ruangan, hadirin dipersilakan berdiri. Kemudian hakim duduk, ketok palu, sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa SN dengan ini dibuka dan terbuka umum. Silakan jaksa majukan terdakwa. Sudah mulai, sudah gugur ya. Jadi tidak ada masalah lagi. Jadi secara siasat ini sudah menang KPK. Ya, dan juga banyak, mudah-mudahan juga seperti tadi ada advokat itu mengatakan sangat curiga bahwa pura-pura sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan betul-betul sakit, bukan pura-pura ya. Kalau pura-pura sakit itu sangat konyol, bodoh sekali cara-cara seperti itu. Saya sebagai jaksa pernah menahan orang Cina perempuan menyelundup satu kapal ke Singapura, tiba-tiba di penjara, demam tinggi 40 derajat lebih, maka dilarikanlah ke rumah sakit. Dokter periksa, tidak bisa temukan penyakit apa. Tahu kemudian saya tahu ada kapsul dari Cina dimasukkan di dubur orang demam tinggi. Itu namanya pura-pura sakit yang lebih canggih sebenarnya. Ya.
Kemudian tadi lagi mengenai kerugian negara. Ini lagi penting sekali ya. Kerugian negara. Undang-undang mengatakan, karena saya ketua menyusun dulu undang-undang itu, dapat menimbulkan kerugian negara, baru yang di belakang juga tidak dibaca, atau perekonomian negara. Dapat. Bahkan Konvensi Internasional mengenai korupsi yang sudah diratifikasi Indonesia tegas menyatakan kerugian negara bukan unsur korupsi. Yang perlu dibuktikan adalah memperkaya, melawan hukum. Melawan hukum itu artinya apa? Menurut hukum pidana banyak artinya. Bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan undang-undang. Perbuatan itu bertentangan undang-undang. Yang kedua, bertentangan dengan hukum subjektif, bertentangan dengan hak orang lain. Kalau masuk ke pekarangan orang, kalau menyadap telepon orang, itu melawan hukum subjektif. Yang ketiga, dan ini saya kemukakan di dalam disertasi saya, yang paling cocok untuk korupsi adalah tidak mempunyai hak untuk menerima, menikmati uang itu. Jadi, tidak mempunyai hak untuk menerima uang KTP itu. Sudah, itu melawan hukum. Memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, ya besar jumlahnya ya. Bisa miliaran. Dapat merugikan negara, itu otomatis terbukti kalau dua ini sudah bisa dibuktikan. Jadi yang dipanggil jadi ahli, dapatkah gedung ini roboh? Arsitek. Dapatkah kerugian negara terjadi? Panggil accountant. Dapatkah perekonomian negara rugi? Panggil ekonom. Sudah jelas itu ya. Apa lagi? Demikianlah saya kira yang ya. Kemudian yang saya mau kemukakan bahwa memang saya sesalkan kenapa pengacara itu tidak fokus saja kepada sidang pengadilan nanti. Bukan bikin siasat-siasat seperti ini. Siapa tahu dakwaan jaksa itu keliru. Apalagi undang-undang korupsi itu sebenarnya banyak kelirunya. Kenapa saya tahu keliru? Karena saya membuat rancangannya yang diubah oleh DPR. Jadi menjadi keliru. Kalau kurang pemahaman, karena hukum pidana itu bidang hukum yang paling sulit. Tambah sulit lagi, karena undang korupsi saja sulit. Apalagi rancu. Perlu pengetahuan luas untuk menerapkannya. Sehingga dengan jelas saya katakan di sini, bahwa sebenarnya, menurut pengamatan saya, paling kurang ada 4 putusan tipikor itu keliru. 1, putusan terhadap Andi Alfian Malarang keliru. Untuk menerangkan kelirunya perlu kuliah 1 jam nih. Kedua, Lutfi Hasan Ishak keliru. Memperdagang pengaruh belum ada undang-undangnya. Ketiga, yang paling keliru Bupati Bol, yaitu Batalifu. Dia dihukum 7 tahun, yang maksimumnya sebenarnya 5 tahun. Jadi dia overdosis 2 tahun itu, Batalifu. Kemudian, pengacara yang dituduh terima suap untuk Jaksa Tinggi DKI. Ya tidak mungkin dia di sendirian, karena dia bukan pegawai negeri. Suap itu harus pegawai negeri. Tidak bisa swasta. Undang-undang swasta terima suap, belum ada undang-undangnya. Jadi orang ini baru bisa dihukum kalau medeplehen sama-sama dengan jaksa tingginya. Pegawai negerinya melengket di jaksa tinggi itu. Jadi kalau dia di sendirian, tidak bisa korupsi. Harus penipuan, menipu orang, menyerahkan duit. Begitu juga Lutfi Hasan Ishak. Surat dakwaan sudah nyata mengatakan Menteri Pertanian menolak menambah kuota. Masih minta juga. Jadi itu pun penipuan. Ya.
Itu beberapa putusan yang keliru menurut saya. Dan saya bisa buktikan kelirunya itu. Dan ada orang di Belanda sekarang membuat disertasi di Universitas Tilburg, Nederland Selatan, judulnya Kekeliruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Akibatnya apa? Pasal 11 Undang-Undang Korupsi, pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji itu berhubungan jabatannya diambil dari pasal 418 KUHP, pasal 418 KUHP diambil dari 362 KUHP Belanda. KUHP Belanda sudah dicabut 1 Januari 2015 karena dia tahu terlalu banyak orang dihukum di Indonesia yang seharusnya tidak usah dihukum. Hanya perbuatan tercela, menerima parcel dan sebagainya. Jadi bukan, maka itu kesimpulan saya dalam menerapkan undang-undang korupsi ini harus sangat hati-hati, mengerti betul undang-undangnya, dan itulah mestinya masuk penasihat hukum, bukan siasat kesana kemari yang tidak kontraproduktif malah itu seperti itu. Tidak ada gunanya, sangat merugikan klien itu. Masyarakat sangat antipati. Hakim peradilan saya rasa tidak mungkin berani memutuskan memenangkan. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada Andi Narogong untuk menjadi justice collaborator itu, membongkar semua supaya lebih ringan. Jadi saya sangat khawatir dan kasihan dengan hal seperti ini. Jangan-jangan SN ini dihukum lebih berat dari pelaku utama, yaitu Andi Narogong. Inilah, saya kira cukup sekian Pak Karnia. Terima kasih banyak Prof. Masih memberikan kuliah pada kita tengah malam. Terima kasih Prof. Maaf kalau dianggap kuliah karena memang saya mantan dosen. Pemirsa, 40 tahun yang lalu saya harus dikuliahkan di Ragunan Pusdiklat Kejaksaan Agung. 40 tahun yang lalu, selain dari Baharudin Lopa, salah satu guru saya atau pengajar saya, beliau tadi. Dan sampai hari ini beliau masih bisa memberi kuliah kepada para mahasiswa. Luar biasa. Kita rehat sejenak.